tanah dari alam gaib. Di bawah lapisan bumi yang paling dalam terdapat tembok yang sangat tebal, di mana di bawah itu ada makhluk yang sangat besar. Raungan beliau dari makhluk-makhluk itu sangatlah keras, dan dari makhluk-makhluk itu selalu memukuli tembok yang ada di bawah tanah ini. Itu semuanya terjadi apa itu alasannya? berhubungan dengan manusia yang ada di atas bumi ini, yang selalu melakukan dosa-dosa, yang dimana dosa-dosa dari manusia itu menjadi inti dari semua bencana yang ada di dunia ini. Berarti dosa-dosa besar tuh, Pak. Ya, Apa memang yang dilakukan itu sama manusia? semuanya mengakibatkan lempengan di bawah bumi ini menjadi bergeser, sehingga tak dapat lagi menopang dari pukulan-pukulan makhluk yang ada di bumi bagian bawah. Apa makhluk itu memang yang dikubur oleh Raja Zulkarnain dulu itu? Ya, Itu kan makhluk itu dahulunya adalah makhluk yang terkutuk. Mereka semuanya memiliki dendam yang sangat tinggi pada manusia-manusia. Atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, Raja Zulkarnain diberikan kelebihan untuk mengurung makhluk-makhluk itu, sehingga nantinya makhluk itu akan terbebas, lepas dari kurungan itu ketika waktunya yang nanti akan tiba di akhir zaman ini. Berarti dari dulu tuh sudah berusaha untuk memukul-mukul lempengan itu ya, penjaranya itu ya? Ya, Jadi itulah yang mengakibatkan gempa-gempa kecil. berarti kalau kerasa sampai muka bumi ini, dasar apa ya, permukaan bumi ini berarti penjaranya sudah tipis. Ya, mereka sudah mulai meruntuhkan tembok-tembok itu. Kalau dulu kan dalam sejarahnya bahwasanya ketika dipukul atau dihancurkan kan kembali lagi ke semula. Nah ini kok sekarang bisa sampai setipis itu dan bisa terasa di permukaan bumi. Itu semuanya tak lepas dari ulah makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Dosa-dosa manusia yang sudah banyak diperbuat, pada umumnya dosa yang sudah tidak dapat lagi dibendung, sehingga mengefek di alam kami. Apa saja yang dilakukan? Dari pasukan-pasukan iblis yang terus-menerus menggoda iman manusia. Mereka semuanya menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Tak hanya kerusakan dari manusianya saja, tapi dari segi iman kalian
dan alam ini semuanya sudah mulai dirusak. Jadi memang yang diincar itu adalah iman-iman dari umat manusia ya. Iya, Dan untuk mudah digiring untuk melanggar larangan-larangan dari Tuhannya gitu. sehingga itu nanti akan menimbulkan sebuah bencana dan azab nanti akan turun ketika manusia itu sudah melampaui batas. Ya ini kalau bisa dilihat kan untuk sekarang ini banyak sekali ya kejadian bencana alam juga. Terus kemudian apa yang Anda katakan tadi bahwasanya banyak sekali umat manusia mungkin melakukan perusakan, mungkin tuh dosa-dosa besar yang dilakukan dia kepada Tuhannya, ya melanggar perintahnya, melanggar larangannya, kemudian melakukan kerusakan alam juga karena bentuk keserakan. Ya, manusia di zaman sekarang ini mereka sudah tidak yakin lagi akan adanya gaib, tidak yakin lagi tentang adanya kami di alam gaib. Stop. Mereka semuanya rata-ratanya percaya dengan apa yang dilihat, sedangkan mereka melalaikan hal yang gaib. Bahkan mereka melalaikan Tuhannya yang tidak terlihat. Dan apa namanya, hari ini juga tuh mungkin dari umat manusia juga itu banyak yang termasuk ya seperti yang Anda katakan tadi, pada lupa dengan Tuhannya. Mungkin juga banyak yang sholatnya mungkin banyak yang juga yang yakin akan adanya kami, tapi mereka dengan keyakinannya itu mereka disalahgunakan, sehingga mereka mengikuti arah dari golongan iblis. Malah meminta-minta pada gaib seperti itu berarti ya? Ya, itu semuanya juga mengundang bencana. Tapi kalau dilihat memang ya sekarang itu termasuk di Nusantara inilah sesuka sama jenis ya, perzinahan, kemudian uang haram itu kok sudah menyebar gitu di Nusantara ini. Kemudian keramah tamahan dan apa ya namanya, akhlak dari orang-orang Jawa itu juga mungkin sudah mulai berkurang ya. Itu kenapa, Dari Pak? persifatan iblis yang sudah dititiskan kepada manusia yang sudah lalai. Dari persifatan itulah nanti akan keluar benih-benih manusia-manusia yang serakah. Mereka hanya mengikuti nafsunya saja. Termasuk tentang sekarang nih, Pak, yang menjadi hal yang biasa itu perzinahan itu, Pak. Ya, Kayak bebas mereka menyamakan semuanya. Mereka tidak tahu bahwa itu semua yang dilakukan adalah perbuatan yang sangat-sangat amat kecil. Itu nanti akan keluar makhluk baru. Kalau energi panas ini, itu efeknya ada di apa? Ini kan sekarang ini di berbagai permukaan negara lah, termasuk di Nusantara ini musim panasnya Terjadi karena lempengan di bawah bumi ini sudah menipis.
Uang-uang haramnya sudah bertebaran di mana-mana. Astagfirullah. Itulah yang mengakibatkan alam ini menjadi panas. Iya. Astagfirullah. Ya betul. Wong pinter akeh sing kepinger. Percaya kor karo teke. Iya. Iya. Nah, berarti ini Anda tetap berusaha untuk tetap istiqomah ya untuk menjaga amanah dari leluhur Anda. Iya. Berarti nanti leluhur Anda juga akan turun lagi, kemudian menugaskan Anda lagi untuk bersatu bersama dengan sosok pemimpin dia. Itu sudah pasti nanti akan turun. Karena beliau sudah ditugaskan oleh raja di raja gaib. Nah, kalau Anda sendiri ini kan yang paling tua ya mungkin ya di Bojonegoro, salah satunya lah. Kenal dengan sosok Sang Hyang Nurcayan Nirwana tidak ya? Ya, beliaulah yang menugaskan dari leluhur kalian, dari leluhur tanah Jawa ini. Banyak yang ditugaskan oleh beliau yang nanti akan turun lagi bertugas membantu perjuangan beliau. Oh, berarti yang Anda jaga itu termasuk juga amanah untuk beliau berarti? Iya. Oh, alhamdulillah. Tapi sudah pernah belum berjumpa atau mungkin sekedar lewat dan sebagainya untuk melihat untuk wajahnya secara langsung? Tidak bisa. Hanya berupa cahaya. Berarti gak berani mendekat gitu ya? Beliau ketika menduduki di tanah di kota ini, alam kami terguncang dengan kehadiran beliau. Seluruh dari pasukan-pasukan khusus beliau menjaga ketat. Kami tidak bisa melihat beliau, dan kami hanya bisa merasakan energi dari kedatangan beliau. Oh, berarti untuk melihat secara langsung dengan mata itu nggak berani Mbak ya? Karena ada penjaga khusus dari beliau yang tidak mudah ditembus oleh golongan bangsa jin maupun bangsa siluman. Nah, ini salam Bismillahirrahmanirrahim. Ini Anda akan mendapatkan amanah yang sangat besar ya. Semoga bisa menjaganya dan bisa sampai nanti ke sesuai dengan amanah lah untuk mensejahterakan rakyat ya. Nah, sudah ini saya rasa juga mungkin sudah cukup dengan apa yang Anda sampaikan. Ini saya mohon maaf nih mungkin tadi mengganggu tugasnya ya. Mohon maaf nih Mbak ya. Tidak apa-apa. Saya juga senang bertemu. Alhamdulillah. Saya juga senang bisa dapat peringatan dan mungkin pelajaran hari ini. Tugas saya hanya menjaga. Dan saya tidak bisa berlama-lama. Mohon maaf. Nah, ini mungkin langsung bisa langsung kembali ya. Tapi sekalian Mbak ya, efek-efeknya juga dibawa ya, jangan ditinggalkan di jasad ini. Ya, sudah, monggo. Dari ujung kaki itu semuanya keluar Allah. Beserta semua efek-efeknya bawa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini administrasi sudah berjalan dengan lancar. Aman Mas Aldi? Alhamdulillah ini kita sudah banyak sekali berbincang-bincang dengan sosok goib ya, ataupun tadi kodam leluhur yang ada di kota ini. Kita dapat banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil ya, dari yang mendengar maupun yang melihat, bahwasanya memang terjadinya banyak gempa dan sebagainya itu memang
ternyata di bawah muka bumi itu ada sosok makhluk besar ya, dan itu bukan mitos teman-teman. Dari yang dibicarakan dari dulu sampai sekarang itu memang benar adanya, dan mungkin karena banyaknya dosa-dosa manusia yang mungkin mengakibatkan lempengannya semakin menipis, dan akhirnya dari aktivitas yang ada di bawah ini bisa terasa sampai ke permukaan bumi. Termasuk energi panas ini juga ternyata penjaranya ini katanya apa yang disampaikan tadi bahwasanya ikut apa namanya, meluap atau memanas gitu ya, dan itu memang terasa sampai ke permukaan bumi, dan kondisinya memang sekarang panas sekali. Kemudian gempa-gempa yang terjadi juga karena apa ya, semua bentuk pukul-pukulan dari sosok goib yang ada di bawah tanah ini. Nah, kita ini sama-sama belajar, sama-sama berdoa semoga Nusantara ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terutamanya anak-anak muda ya, dan seluruh umat manusia mungkin yang ada di Bojonegoro dan di kota-kota lainnya ya, untuk lebih memperkuat iman Mas Aldi ya. Iya. Nah, mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi semua larangannya itu yang paling penting. Karena fitnah Dajjal sekarang itu menyasarnya ke iman, kemudian akhirnya menggiring manusia kepada kesenangan-kesenangan dunia, dan itu bisa melupakan kita kepada akhirat. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya dan Mas Aldi dan seluruh perusahaan Trimato juga mengucapkan banyak-banyak permintaan maaf. Mungkin sekian dari kami Santri Mato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mato.